Hai, kembali lagi dengan Rere. Saya doakan buat teman-teman semua selalu sehat, didekatkan dengan kebaikan, dijauhi dengan keburukan. Yang masih mengejar impian seperti saya, tetap kejar terus impian kalian, percaya dan yakin bahwa kita bisa mewujudkan impian kita. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan cerita saya di video saya ini, karena video saya ini saya selalu menceritakan bagaimana saya menghadapi hutang-hutang saya. Jadi saya cuma mau bilang sama teman-teman bahwa saya agak miris jika mendengar berita atau membaca berita tentang lagi-lagi berita soal bunuh diri karena hutang. Pikiran manusia yang diliputi masalah menjadi tidak bisa berpikir sehingga menjadi dangkal, tidak bisa berpikir tenang. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang, apapun masalah kita, serahkanlah kepada yang di atas, karena Tuhan Maha mendengar dan Maha menerima, dan Tuhan juga yang akan membantu memecahkan masalah kita, teman-teman. Jadi saya berharap tidak lagi mendengar berita-berita seperti orang yang putus asa lalu mengakhiri hidup karena hutang. Itu sungguh-sungguh sangat disayangkan, teman-teman. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan cerita saya di vlog saya ini. Untuk vlog kali ini, video saya kali ini, saya mau cerita bagaimana saya bisa hidup tenang tanpa beban, sementara hutang saya menumpuk. Sementara hutang saya jumlahnya tidak kecil, jumlahnya sangat besar. Di sini saya cuma mau bilang bahwa hidup itu tidak perlu terlalu banyak yang kita pikirkan di luar kemampuan kita. Seperti kita melakukan hal-hal bahkan di luar kemampuan kita, menggunakan kemampuan kita sesuai dengan yang kita punya. Satu hal yang bisa saya katakan adalah hiduplah apa adanya. Yang paling penting adalah saya bisa memaknai hidup lebih dalam. Untuk saat ini saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena dengan cara itu bisa membuat saya benar-benar semakin tenang. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang berapa sih sesungguhnya total hutang saya. Kok bisa-bisanya saya seperti tanpa beban? Sebenarnya bukan tanpa beban ya teman-teman. Saya lebih memasrahkan diri saja sama yang di atas. Jadi semua usaha yang saya lakukan itu selalu saya yakini bahwa yang saya lakukan, yang saya kerjakan akan benar-benar menghasilkan. Saya selalu meyakini hal itu. Satu kesalahan terbesar saya adalah ketika saya memulai bisnis saya atau usaha online shop saya melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu saya memulai bisnis saya ini dengan menggunakan uang yang modal awal yang saya gunakan pinjaman ya. Mungkin itulah salah satu hal yang paling parah yang mungkin bisa mengakibatkan, yang akhirnya mengakibatkan bisnis saya atau
usaha saya hancur. Jadi teman-teman, hal pertama yang harus dilakukan untuk saat ini adalah saya itu mencatat, mendata total hutang saya berapa sih, hutang-hutang yang harus saya selesaikan, yang selalu saya yakini pasti akan segera lunas dan bisa saya selesaikan. Berikut mungkin rinciannya tidak terlalu sulit teman-teman. Saya hanya menceritakan langsung pada detailnya saja. Jadi kita harus berani merinci total hutang kita. Hutang saya antara lain, pertama, hutang modal ini 54 juta waktu saya memulai usaha. Lalu ketika usaha saya berjalan ternyata juga menghasilkan hutang usaha 80 juta. Karena usaha saya bangkrut, cara saya untuk bagaimana cara membayar hutang usaha, saya terlalu banyak berpikir dengan mudahnya saja. Akhirnya saya di sini ada utang rentenir 112 juta. Saya juga akhirnya kecemplung dan berurusan dengan fintech 24 juta. Hutang bank 110 juta. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa 50% dari hutang saya adalah hutang riba. Kenapa saya katakan hutang riba? Jadi seperti hutang yang tidak akan pernah lunas karena bunganya yang sangat besar. Jadi di sini saya mau bilang kenapa saya selalu mengatakan untuk melakukan perincian total supaya kita tahu mana-mana saja atau poin-poin mana saja yang harus kita dahului. Jadi teman-teman tahu jika kita berurusan dengan hutang riba berarti sudah banyak uang-uang yang kita bayarkan, tetapi itu hanya berbentuk bunga, dan bunga. Seperti hutang modal usaha saya, awalnya itu 59 juta. Selama setahun pemakaian, si pemilik modal sudah menikmati keuntungan sampai dengan 85 juta. Kenapa saya di sini masih menulis 54 juta? Karena berdasarkan kesepakatan antara saya dan pemilik modal, dengan berhentinya usaha saya tidak bisa memberikan lagi keuntungan atau bunga-bunga seperti yang biasa saya bayarkan. Jadi saya hanya mampu membayar modalnya saja dan saya meminta batas waktu yang tidak terbatas untuk mengembalikannya. Sedangkan untuk utang usaha saya memang belum selesai karena masih dalam tahap nego. Untuk hutang rentenir, di sini saya mau katakan kenapa saya tulis angkanya 112 juta. Sesungguhnya kewajiban saya itu hanya setengahnya saja. Setengahnya adalah suatu kesalahan yang terjadi karena hutang rentenir ini saya mendapatkannya dari pihak kedua. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak membayarkan uang-uang yang sudah saya bayarkan. Jadi di sini saya nego untuk si rentenir bahwa silahkan Anda menagih ke yang bersangkutan dan untuk kewajiban saya pasti akan saya selesaikan. Untuk hutang rentenir pun selama ini sudah saya bayarkan. Untuk saat ini belum bisa saya bayarkan lagi karena saya masih mengumpulkan dana lagi. Dan untuk modal usaha juga sudah ada masuk sekitar 23 juta dan saat ini berhenti. Untuk fintech saya nego sampai angka terendah. Dan teman-teman bisa bayangkan bagaimana kita menghadapi fintech. Semua sudah saya lalui. Dan saya sudah tidak memikirkan mengenai omongan orang, mengenai omongan keluarga atau semua itu jauh di bawah ekspektasi
ekspektasi atau harapan saya. Bukan maksudnya ekspektasi hasilnya karena kejadian ini, bukan, bahwa saya sudah tidak memikirkan bagaimana tentang saya, bagaimana tentang nama baik saya, sudah tidak memikirkan lagi, karena yang ada di pikiran saya saat ini adalah bagaimana saya fokus menyelesaikan hutang-hutang saya. Untuk hutang bank memang itu saya cicil setiap bulan. Sampai saat ini saya tetap mencicil setiap bulan, tapi saya sangat yakin suatu saat pasti saya bisa melunasinya dengan cepat tanpa memikirkan waktu jatuh temponya. Cerita sedikit mengenai hutang rentenir saya yang saya bilang saya hanya mengakui setengahnya. Saya hanya berpikir bahwa saya tetap membayar kewajiban saya yang setengahnya, dan untuk yang setengahnya lagi, semoga rezeki saya bagus dan melimpah. Saya pastikan saya akan tetap melunasinya walaupun saya sesungguhnya sudah membayarnya melalui tangan pihak kedua. Semoga si rentenir juga mendapatkan jawaban yang dia harapkan dari si pihak kedua. Di sini saya cuma mau bilang, jika kita melakukan hal yang salah dengan sadar, setiap perbuatan baik atau buruk itu pasti ada karmanya. Jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan, rasa tenang atau bagaimana kita memaknai hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup kita dengan cara-cara yang baik, dengan jalan yang baik, bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Kita memaknai hidup itu bukan hanya untuk saat ini saja, karena kita memaknai hidup untuk anak-anak kita juga. Hidup tenang itu sangat luas. Saya berusaha untuk tetap bisa terus melakukan hal-hal baik. Semoga tetap bisa mengandalkan Tuhan dalam hal apapun, karena Tuhanlah yang bisa membuat saya tetap bertahan, tetap berada di jalannya. Teman-teman yang saat ini sedang mengalami masalah atau hal apapun, bahkan seperti saya sedang berjibaku dengan lembah kelam hutang, yakinlah bahwa kita itu bisa, kita itu sangat bisa, bahwa kita akan melewati semua cobaan ini. Jangan pernah takut, jangan menyerah. Hidup terlalu indah buat saya untuk saya sia-siakan. Saya ingin memaknai hidup ini, saya ingin selalu bersyukur. Bersyukur itu indah teman-teman, selalu bersyukur, dan bersyukur. Hanya itu saja yang saya lakukan untuk orang-orang, untuk hal-hal yang pernah menghampiri saya, untuk hal-hal tidak baik yang pernah menghampiri saya, atau orang-orang yang berniat tidak baik dengan saya hanya mendoakan supaya mereka selalu mendapatkan kebaikan. Oke teman-teman, saya rasa cerita saya cukup sampai di sini. Saya hanya ingin menyemangati teman-teman semua yang sedang mengalami hal yang sama dengan saya, supaya kita selalu bersyukur bahwa hidup ini sangat-sangat indah untuk kita sia-siakan. Terima kasih teman-teman karena masih mau tetap mengikuti cerita saya, masih mau mendengarkan cerita saya. Terima kasih sudah mau membagikan jika merasa cerita saya ini berguna. Terima kasih sudah subscribe channel saya. Terima kasih sudah like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.